Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengungkapkan data klaster perkantoran di Jakarta saat ini semakin bertambah. Kini ada total 90 klaster perkantoran dengan total 459 orang karyawan yang dinyatakan positif COVID-19 atau menyumbangkan 3,6% dari total kasus positif di ibu kota. Data tersebut seperti diungkapkan anggota tim pakar Satgas COVID-19, Dewi Nur Aisyah, dalam diskusi virtual dari Gedung BNPB Jakarta pada 29 Juli. Dikumpulkan hingga 28 Juli dengan jumlah bertambah hampir 10 kali lipat sejak sebelum masa pembatasan sosial berskala besar diberlakukan, di mana saat itu tercatat 43 kasus positif. Jumlahnya meningkat menjadi 459 kasus positif saat PSBB masa transisi diberlakukan. Rinciannya, kementerian menyumbangkan 20 klaster dengan 139 kasus, badan atau lembaga 10 klaster dengan 25 kasus, kantor di lingkungan Pemprov DKI 34 klaster dengan 141 kasus, kepolisian 1 klaster dengan 4 kasus, BUMN 8 klaster dengan 35 kasus, dan swasta 14 klaster dengan 92 kasus. Bisa jadi memang di perkantorannya ada seseorang yang positif, mungkin positifnya bukan di kantor juga nih, ada juga mungkin yang dulunya positif dari entah tadi dari di rumahnya sudah dapat sudah atau bawa ketika di jadinya. perjalanan, naik kendaraan umum. Iya. Itulah kenapa kita harus tetap waspada, terutama yang menggunakan moda transportasi umum bersama seperti KRL, MRT misalnya. Gambaran kasus COVID-19 di perkantoran ibu kota ini menjadi peringatan bahwa mematuhi protokol kesehatan sangat penting dilakukan. Untuk itu, Satgas Penanganan COVID-19 mengimbau agar selama PSBB transisi berlaku, perkantoran di Jakarta harus tetap memperhatikan protokol kesehatan. Selain secara rutin membersihkan udara dan mematikan pendingin ruangan secara berkala, pengaturan jam makan siang juga penting karena menjadi waktu yang rawan penularan. Dari Jakarta, Farah Hadijah, Kantor Berita Antara mewartakan.